Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurmailisa Sulistianingrum dari kelompok 2. Pada video kali ini, saya bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah basis data terdistribusi mengenai database sekolah. Pertama-tama kita masuk pada pendahuluan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki berbagai aktivitas administrasi yang memerlukan pengelolaan data secara sistematis, akurat, dan dapat diakses dengan cepat. Untuk itu, dibutuhkan sebuah database sekolah yang mampu mendukung pengelolaan data secara terstruktur dan aman. Database sekolah berfungsi sebagai pusat penyimpanan data yang mencakup informasi kelas, mapel, tahun ajaran, guru, siswa, dan lain-lain. Dengan adanya sistem database yang baik, sekolah dapat meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Slide selanjutnya yaitu gambar perancangan ERD yang telah kami buat. Berikutnya relasi. Yang pertama, tabel siswa dan tabel ekskul memiliki relasi one to many dengan alasan kolom ID siswa di tabel siswa merujuk ke ID ekskul di tabel ekskul karena setiap siswa bisa mengikuti lebih dari satu ekskul. Relasi kedua yaitu tabel siswa dan tabel nilai siswa memiliki relasi one to many dengan alasan kolom ID siswa di tabel siswa merujuk ke ID nilai di tabel nilai siswa karena setiap satu siswa dapat memiliki banyak data nilai, tapi setiap data nilai hanya dimiliki oleh satu siswa. Relasi yang ketiga yaitu tabel siswa dan tabel pembayaran SPP dengan relasi one to many. Alasan kolom ID siswa di tabel siswa merujuk ke ID pembayaran di tabel pembayaran SPP karena satu siswa dapat melakukan banyak pembayaran SPP dan satu jenis pembayaran SPP, misalnya bulan tertentu, bisa dilakukan oleh banyak siswa. Relasi yang keempat yaitu tabel siswa dan tabel absensi siswa. Relasinya one to many dengan alasan kolom ID siswa di tabel siswa merujuk ke ID absensi siswa di tabel absensi siswa. Karena satu siswa dapat memiliki banyak catatan absensi, tetapi setiap catatan absensi hanya memiliki satu siswa. Relasi yang kelima yaitu tabel siswa dan tabel pelanggaran siswa dengan relasi one to many. Alasannya karena kolom ID siswa di tabel siswa merujuk ke ID pelanggaran di tabel pelanggaran siswa. Karena satu siswa dapat melakukan banyak pelanggaran, tetapi setiap data pelanggaran hanya terkait dengan satu siswa. Keenam yaitu tabel kelas dan tabel siswa dengan relasi one to many. Dengan alasan kolom ID siswa, ID kelas di tabel kelas merujuk ke ID siswa di tabel siswa karena satu kelas dapat memiliki banyak siswa tetapi setiap siswa hanya berada dalam satu kelas. Selanjutnya yaitu relasi ketujuh yaitu tabel kelas dan tabel jadwal pelajaran. Relasinya yaitu one to many. Alasannya yaitu kolom ID kelas di tabel kelas merujuk ke ID di tabel jadwal pelajaran. Karena satu kelas memiliki banyak jadwal pelajaran tetapi di setiap jadwal pelajaran hanya berlaku untuk satu kelas. Yang selanjutnya relasi ke-8 yaitu tabel kelas dan tabel absensi siswa. Relasinya yaitu one to many. Alasan kolom ID kelas di tabel kelas merujuk ke ID absensi di tabel absensi siswa. Karena satu kelas dapat memiliki banyak data absensi siswa dan satu data absensi bisa mencakup banyak kelas. Misalnya dalam kegiatan gabungan atau lintas kelas. Relasi yang ke-9 yaitu tabel guru dan tabel absensi guru. Relasinya yaitu one to many. Alasannya adalah kolom ID guru di tabel guru merujuk ke ID absensi guru di tabel absensi guru. Karena banyak data absensi yang tercatat untuk satu guru, tetapi setiap data absensi hanya dimiliki oleh satu guru. Relasi yang ke-10 yaitu tabel guru dan tabel nilai siswa. Relasinya yaitu one to many. Alasannya yaitu kolom ID guru di tabel guru merujuk ke ID nilai di tabel nilai siswa. Karena satu guru dapat memberikan banyak nilai kepada siswa, tetapi setiap data nilai hanya diberikan oleh satu guru. Relasi yang selanjutnya yaitu tabel guru dan tabel pelanggaran siswa. Relasinya yaitu many to many. Alasannya yaitu kolom ID guru di tabel guru merujuk ke ID pelanggaran di tabel pelanggaran siswa. Karena satu guru dapat mencatat banyak pelanggaran siswa dan satu pelanggaran siswa bisa dicatat oleh lebih dari satu guru. Relasi yang ke-11 yaitu tabel guru dan tabel jadwal pelajaran. Relasinya yaitu one to one. Alasannya yaitu
kolom ID guru di tabel guru merujuk ke ID jadwal di tabel jadwal pelajaran. Karena setiap guru hanya mengajar pada satu jadwal pelajaran tertentu dan setiap jadwal pelajaran hanya diampu oleh satu guru. Yang selanjutnya yaitu relasi tabel tahun ajaran dan tabel pembayaran SPP. Relasinya yaitu many to many. Alasannya yaitu kolom ID tahun di tabel tahun ajaran merujuk ke ID pembayaran di tabel pembayaran SPP. Karena satu tahun ajaran bisa memiliki banyak pembayaran SPP dan satu pembayaran SPP bisa terjadi di beberapa tahun yang berbeda. Selanjutnya relasi tabel tahun ajaran dan tabel absensi siswa. Relasinya itu many to many. Karena kolom ID tahun di tabel tahun ajaran merujuk ke ID absensi siswa di tabel absensi siswa. Karena satu tahun ajaran mencakup banyak absensi siswa. Dan satu absensi siswa bisa saja terkait dengan lebih dari satu tahun ajaran, terutama jika data absensi digunakan lintas tahun. Lanjut, relasi tahun ajaran dan tabel nilai siswa. Relasinya juga itu many to many. Alasannya itu kolom ID tahun dan tabel tahun ajaran menuju ke ID nilai tabel nilai siswa. Karena satu tahun ajaran memiliki banyak nilai siswa dan satu nilai siswa bisa saja tercatat pada beberapa tahun ajaran jika sistem mendukung penilaian lintas tahun. Selanjutnya, relasi tabel tahun ajaran dan tabel absensi guru. Ini juga relasinya many to many. Itu karena kolom ID tahun di tabel tahun ajaran merujuk ke ID absensi guru di tabel absensi guru karena satu tahun ajaran memiliki banyak data absensi guru dan satu guru bisa saja memiliki data absensi di beberapa tahun ajaran. Oke, kemudian relasi tabel tahun ajaran dan tabel jadwal pelajaran. Relasinya itu many to many karena kolom ID tahun di tabel tahun ajaran merujuk ke ID jadwal pelajaran. Karena satu tahun ajaran memiliki banyak jadwal pelajaran dan satu jadwal pelajaran bisa digunakan di beberapa tahun ajaran. Lalu ada relasi tabel mapel dan tabel nilai siswa. Di sini relasinya one to many karena kolom ID mapel di tabel mapel merujuk ke ID nilai di tabel nilai siswa. Karena satu mata pelajaran atau mapel dapat memiliki banyak data nilai siswa dan setiap nilai hanya terkait dengan satu mata pelajaran melalui kolom ID mapel. Kemudian relasi mapel dan tabel guru. Relasinya itu one to one, di mana kolom ID mapel di tabel mapel merujuk ke ID guru di tabel guru. Karena setiap mata pelajaran hanya diajarkan oleh satu guru dan setiap guru hanya mengampu satu mata pelajaran melalui kolom ID mapel. Kemudian relasi yang terakhir itu tabel mapel dan tabel jadwal pelajaran. Relasinya itu one to one, mana kolom ID mapel di tabel mapel merujuk ke ID jadwal di tabel jadwal pelajaran. Karena setiap mata pelajaran hanya muncul satu kali dalam jadwal pelajaran dan setiap jadwal pelajaran hanya membuat satu mata pelajaran melalui kolom ID mapel. Berikut merupakan hasil implementasi pada MySQL Browser. Data SMP kami berisi absensi guru, absensi siswa, ekskul, guru, jadwal pelajaran, kelas, mapel, nilai siswa, pelanggaran siswa, pembayaran SPP, siswa, dan tahun ajaran. Yang pertama ada tabel siswa. Tabel siswa memiliki atribut ID siswa sebagai primary key dengan tipe data integer dan auto increment. Atribut kedua yaitu nama siswa dengan tipe data varchar. Atribut ketiga yaitu NIS dengan tipe data integer. Yang keempat, ID kelas dengan tipe data integer. Dan atribut terakhir yaitu alamat dengan tipe data teks.
Ini merupakan isi tabel siswa. Tabel siswa ini memiliki 50 data siswa. Ini merupakan sebagian data yang dapat kami tampilkan. Tabel selanjutnya yaitu tabel kelas. Atribut yang pertama yaitu ID kelas sebagai primary key dengan tipe data integer dan auto increment. Atribut yang terakhir yaitu nama kelas dengan tipe data varchar. Berikut isi tabel kelas. Kelas terdiri dari 6 data. Selanjutnya yaitu tabel guru. Tabel guru memiliki atribut ID guru sebagai primary key dengan tipe data integer serta auto increment. Atribut yang kedua yaitu nama guru dengan tipe data varchar. Atribut yang ketiga yaitu nib dengan tipe data varchar serta atribut yang terakhir yaitu ID mapel dengan tipe data integer. Berikut adalah isi tabel guru meliputi 25 data. Selanjutnya tabel tahun ajaran. Tabel tahun ajaran memiliki atribut ID tahun sebagai primary key dengan tipe data integer serta auto increment. Atribut yang kedua yaitu tahun dengan tipe data integer serta atribut yang terakhir yaitu semester dengan tipe data enum, yaitu ganjil dan genap. Isi tabel tahun ajaran memiliki 2 data. Yang selanjutnya yaitu tabel mapel. Tabel mapel memiliki atribut ID mapel sebagai primary key dengan tipe data integer serta auto increment, dan atribut yang kedua yaitu nama mapel dengan tipe data varchar. Isi tabel mapel terdiri dari 12 data. Selanjutnya yaitu masuk ke tabel absensi guru. Di tabel absensi guru terdapat beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID absensi guru sebagai primary key dan bertipe data integer serta auto increment. Lalu yang atribut yang kedua yaitu ID guru yang bertipe data integer. Atribut yang ketiga ada ID tahun bertipe data integer. Atribut yang keempat yaitu tanggal yang bertipe data date. Dan atribut yang kelima yaitu status yang bertipe data enum, yaitu hadir, sakit, dan izin. Berikut isi tabel absensi guru yaitu berisi 100 data absensi guru. Yang selanjutnya masuk ke tabel absensi siswa, yang dimana atribut tabel absensi siswa yaitu ID absensi siswa sebagai primary key dan bertipe data integer serta auto increment. Atribut yang kedua yaitu ID siswa yang bertipe data integer. Atribut yang ketiga yaitu ID siswa yang bertipe data integer. Dan atribut yang keempat itu ID tahun bertipe data integer. Lalu ada tanggal yang bertipe data date serta status kehadiran yang bertipe data enum, yaitu hadir, sakit, dan izin. Yang selanjutnya yaitu isi tabel absensi siswa, yaitu yang berisi 100 data absensi siswa. Selanjutnya yaitu masuk ke tabel ekskul, yang dimana tabel ekskul memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu ada ID ekskul, yaitu sebagai primary key dan bertipe data integer serta auto increment. Atribut yang kedua yaitu ada ID siswa, yaitu bertipe data integer, dan atribut yang terakhir yaitu ada nama ekskul yang bertipe data varchar. Lalu berikut yaitu tampilan isi tabel data ekskul yang memiliki 50 data ekskul. Yang selanjutnya yaitu tabel jadwal pelajaran, di mana tabel jadwal pelajaran memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu ada ID jadwal sebagai primary key dan bertipe data integer serta auto increment. Atribut yang kedua yaitu ID guru bertipe data integer. Selanjutnya atribut yang ketiga yaitu ID mapel, yaitu bertipe data integer. Ada ID kelas yang bertipe data integer serta ada ID tahun bertipe data integer. Lalu ada hari yang bertipe data enum, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Atribut yang terakhir yaitu ada jam ke, yaitu bertipe data integer. Di sini ada isi jadwal pelajaran, yaitu tabel jadwal pelajaran memiliki 40 data jadwal pelajaran. Berikut tabel nilai siswa. Tabel nilai siswa di sini memiliki atribut pertama ID nilai sebagai primary key, kemudian tipe datanya integer.
Lalu ada ID siswa dengan tipe data integer, ID mapel dengan tipe data integer juga, ID guru juga tipe datanya integer, ID tahun juga tipe datanya integer. Kemudian ada atribut nilai angka dengan tipe data float, dan terakhir atribut nilai huruf dengan tipe data varchar. Dan berikut ini adalah isi tabel nilai siswa. Sini ada 27 data nilai siswa. Berikutnya tabel pelanggaran siswa. Tabel pelanggaran siswa di sini memiliki atribut ID pelanggaran sebagai primary key dengan tipe data integer. Ini ada ID siswa dengan tipe data integer, ID guru dengan tipe data integer. Ini di sini ada atribut tanggal pelanggaran dengan tipe data date. Kemudian ada atribut jenis pelanggaran dengan tipe data varchar, dan atribut terakhir tindakan dengan tipe data varchar. Kemudian di sini ada isi tabel pelanggaran siswa. Isi tabelnya ada 25 data. Kemudian lanjut, yang terakhir tabel pembayaran SPP. Di sini ada atribut ID pembayaran sebagai primary key dengan tipe data integer, kemudian ID siswa sebagai tipe data integer, ID tahun dengan tipe data integer, kemudian atribut bulan dengan tipe data varchar, atribut tanggal bayar dengan tipe data date. Kemudian yang terakhir atribut jumlah bayar dengan tipe data desimal. Sini isi tabel pembayaran SPP ada 26 data. Selanjutnya masuk kepada query. Query pertama ini digunakan untuk menampilkan jumlah siswa di setiap kelas. Caranya yaitu dengan menggabungkan tabel kelas dan siswa menggunakan kolom ID kelas, lalu menghitung jumlah siswa menggunakan perintah count berdasarkan setiap kelasnya. Hasilnya akan menampilkan nama kelas dan total siswa di kelas tersebut. Penggunaan group by memastikan bahwa perhitungan jumlah dilakukan secara terpisah untuk tiap kelasnya. Query yang kedua ini digunakan untuk menampilkan daftar siswa yang mengikuti ekskul pramuka. Query ini mengambil data dari tiga tabel, yaitu ekskul, siswa, dan kelas. Tabel ekskul dijoin dengan tabel siswa berdasarkan ID siswa. Kemudian dijoin lagi dengan tabel kelas berdasarkan ID kelas. Setelah itu, perintah where digunakan untuk menampilkan siswa yang hanya mengikuti ekskul pramuka. Hasilnya adalah tabel yang berisi nama siswa, nama kelas, dan nama ekskul yang diikuti, yaitu ekskul pramuka. Selanjutnya yaitu masuk ke query ketiga, yaitu query ini digunakan untuk menampilkan data siswa yang tercatat sakit pada absensi tahun ajaran dengan ID tahun 1. Data diambil dari 3 tabel, yaitu tabel absensi siswa, siswa, dan kelas. Tabel absensi siswa dijoin dengan tabel siswa melalui ID siswa, dan dijoin lagi dengan tabel kelas melalui ID kelas. Perintah where digunakan untuk menampilkan hanya data dengan status kehadiran sakit dan ID tahun 1. Hasil akhirnya yaitu menampilkan nama siswa, nama kelas, tanggal, dan status kehadiran mereka yang sedang sakit. Yang selanjutnya yaitu query keempat, yaitu query ini digunakan untuk menampilkan daftar nilai siswa berdasarkan mata pelajaran untuk tahun ajaran dengan ID tahun 1. Data ditampilkan dari tiga tabel yaitu nilai siswa, siswa, dan mapel. Relasi antar tabel dilakukan dengan menghubungkan ID siswa dan ID mapel. Query ini menampilkan nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilai angka. Hasil ditampilkan secara berurutan berdasarkan ID mapel sehingga data dikelompokkan sesuai mata pelajaran. Tujuannya adalah mempermudah melihat nilai siswa per mata pelajaran dalam 1 tahun ajaran. Sini query 5. Query 5 ini digunakan untuk menampilkan data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, lengkap dengan tanggal pelanggaran, jenis pelanggaran, tindakan,
dan nama guru yang menindak. Data ini diambil dengan 3 tabel, pelanggaran siswa, dan guru. Lalu dihubungkan dengan join berdasarkan ID siswa dan ID guru. Hasilnya ditampilkan berdasarkan urutan tanggal pelanggaran dari yang terbaru ke yang terlama menggunakan perintah order by DS. Tujuan dari query ini adalah untuk memantau riwayat pelanggaran siswa secara terperinci dan terstruktur. Selanjutnya query 6. Query ini digunakan untuk menampilkan jadwal pelajaran hari Selasa pada tahun ajaran dengan ID 1. Informasi yang ditampilkan antara lain yaitu nama kelas, hari, jam, keberapa, nama mata pelajaran, dan nama guru pengajar. Query ini mengambil data dari tabel jadwal pelajaran dan melakukan join dengan tabel kelas, mapel, dan guru untuk mendapatkan nama kelas, nama mata pelajaran, dan nama guru. Berdasarkan relasi ID masing-masing, hasil akhir diurutkan berdasarkan nama kelas dan urutan jam pelajaran atau jam ke. Tujuan query ini adalah untuk mengetahui susunan pelajaran dan pengajar masing-masing kelas pada hari Selasa. Kemudian query yang terakhir yang ketujuh, query ini digunakan untuk menampilkan data absensi guru yang berstatus izin atau sakit pada tahun ajaran dengan ID 1. Data yang ditampilkan meliputi nama guru, tanggal, dan status absensinya. Query ini mengambil data dari tabel absensi guru, kemudian join dengan tabel guru dan tahun ajaran. Untuk mencocokkan nama guru dan tahun ajaran, hasil ditampilkan secara berurutan berdasarkan tanggal dari yang terlama ke tanggal yang terbaru menggunakan perintah ASC. Tujuan dari query ini adalah untuk memantau ketidakhadiran guru karena alasan tertentu selama tahun ajaran tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.